Yang berangkat umroh gratis, syaratnya tidak boleh punya sifat yang 18. Bisa gak? Kan dikasih bonus. Mana ada Pak pengobatan dikasih bonus? Di mana-mana pengobatan bayar. Memang dia ngomongnya di medsos gratis, tapi kita kedatang ke sana harus beli minum. Harus beli minum. Nggak beli tiket tapi beli minum. Beli minum lah, beli inilah, beli itu. Aduh. Kalau di sini kan enggak. Bapak kalau minum tinggal buka keran doang. Nanti setelah itu BAB. Oh mau BAB? Oh bener. Lah kekeker lu pantatnya. Pak, saya baru ngomong BAB, hitungan detik tuh terkabul. Lo BAB dulu. Ada lagi bos? Sepertinya sudah terpenuhi boleh. Semua. Praktek ya. Sifat 18 nggak boleh ada. Paksain mulai hari ini. Nah sambil bos biar punya 10 miliar dicicil. Iya. Ya. Terakhir. Saya mau besok harus ada yang terkabul. Bisa gak sedekah subuhnya jangan bolong? Paksain. Ayo Haji Marco sini. Ini pasien saya kadaluarsa. Udah expired. Nggak keluar lagi 2024. Haji Marco tuh pasien 2014. Waktu dia datang ke sini kontrakannya 6. Sekarang dia meraktekin selama 7 bulan praktek ilmu RDAI. Kontrakannya berapa? 6. Setelah meraktekin ilmu RDAI 21 kontrakannya. Tepuk tangan dong. Waktu dia datang kemari 2014 dia nggak punya ruko. Setelah dia praktekin 7 bulan, di sini kita berdua. Setelah dia meraktekin ilmu RDAI selama 7 bulan tahun 2014, sekarang rukonya berapa? 15. Mau saya Bapak dan Ibu coba dong dicontoh Haji Marco. Supaya apa? Di hari tuanya Bapak dan Ibu, Bapak punya kontrakan. Bapak punya ruko. Minimal kalau cucu pengen beli apa, Bapak dan Ibu bisa punya uang. Jadi Bapak dan Ibu nggak diremehin sama mantu. Ini kan Ibu udah tua, Bapak udah tua, nggak gablek duit. Iya. Udah tua nggak gablek duit. Akhirnya kita dinilai sama mantu kita apa? Ngerepotin. Jangan dong. Kalau bisa mulai hari ini paksain lakukan seperti Haji Marco. Haji Marco waktu datang ke desa ini kontrakannya hanya 6 pintu. Sekarang kontrakannya berapa? 21 pintu. Waktu dia datang kemari nggak punya ruko. Setelah dia meraktekin 7 bulan, rukonya ada 15. Coba kalau kita kontrakin kan lumayan buat Bapak dan Ibu. Bener juga ya. Setelah saya meraktekin ilmunya Allah, wasilahnya RDAY, hasilnya luar biasa. Nah coba, bisa kan bos? Nah Haji Marco tuh tiap hari bangun jam 00 senyum mandi pagi. Tapi kemarin dia kabur dari RDAY. Kita lacak pakai anjing pelacak nggak ketemu. Akhirnya kita ijab. Pasti Haji Marco datang lagi. Pasti penyakitnya kambuh lagi. Kambuh gak? Kambuh. Jadi gula darahnya 500. Datang lagi ke sini. Pokoknya mandi lagi jam 00. Mandi lagi jam 00. Sekarang gula darahnya 125. Apa saya pegang Haji Marco? Enggak Bu. Karena kalau saya megang dia juga saya nggak ngaceng. Buat apa? Jadi dia maksain bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Dia paksain bangun jam 00. Alhamdulillah kemarin tadi sore juga dia bilang, Ji makasih
Kata orang diabetes nggak bisa sembuh. Alhamdulillah gue 120, 125. Terus kedua, kemarin Haji Marco hilang, nggak datang kemari karena dia sibuk karena terkabul. Akhirnya kontolnya nggak ngaceng, ya, nggak ngaceng. Akhirnya diusir sama istrinya. Tapi sekarang kata Haji Marco tadi bisik-bisik, katanya sudah ngaceng lagi. Udah ngaceng, udah, bener. Tadi sore pagi. Tadi sore. Tadi sore, ML sama istri. Wow. Kan malam Jumatnya di sini, malam Jumatnya. Oh, malam Jumatnya di sini. Lagi dia. Early. Cepat kayak Pak Haji. Oh, jadi ML. Jadi Haji Marco kemarin datang ke sini dengan gula 500, kontolnya nggak bisa ngaceng. Akhirnya ditendang sama istrinya, dia datang kemari, dia praktekin. Alhamdulillah nggak lama. Jadi umur bapak berapa? 60 tahun, 60 hari. Haji Marco umurnya 56 hari. Dia mandi kalau pagi, mandi. Nah kemarin salahnya Haji Marco, harusnya mandinya pakai pandan. Bedanya orang mandi pandan, minumnya pandan, makannya pandan, setiap ngucap pasti jadi duit. Coba dites. Jadi mandinya pandan 9 lembar, masak nasinya pakai pandan 9 lembar disimpul, minumnya pandan, omongan kita pasti jadi duit. Pandannya direndam boleh, diikat di shower boleh, bebas. Pokoknya nanti. Apa bedanya sih kalau mandi pandan, minum pandan, makan nasi pandan? Wangi, Bu. Wangi. Air hangat boleh. Air hangat berarti kencing ibu. Air panas. Kenapa ketawanya terakhir? Bisa? Ya. Mandi pandannya itu tiap hari ganti enggak? Enggak ganti. Sampai warnanya coklat baru ganti. 9 lembar. Enggak, diikat simpul. Sampai warnanya coklat. Jadi kalau pandannya mau dibuang, pandannya ibu samain dulu sama warna alat kelamin ibu, sama gak? Oh sama, buang. Bener. Karena alat kelamin lo coklat. Direbus boleh, tapi boros kan nanti beli pandan lagi. Lo nanam, ya udah boleh kalau banyak. Kalau nanam boleh. Ada lagi? Apa? Diikat simpul, taruh di nasi, ditutup. Di rice cooker tutup. Nanti nasinya wangi pandan. Kalau nasi pasti tiap hari dong. Pokoknya 9 lembar. Tepuk tangan dong ya, habis BAB. Belum ada orang BAB ditepuk tanganin. Yang tepuk tangan belum. Yang ditepuk. Coba Bu, mana ada orang BAB tepuk tangan? Ada nggak? Nggak ada. Kecuali juara 1, juara 2. Ini juara BAB. Oke, ada lagi? Ya. Apa? Mandi pandannya berapa hari? Sampai alat kelamin kamu peot. Sampai hajatnya terkabul. Sampai terkabul aja, udah terkabul udah tinggalin pandan. Nanti kan bapak kepentok lagi, datang ke saya, mandi pandan lagi. Oke? Iya, 9 lembar diikat simpul. Langsung. Tahu gak ikat simpul? Tahu. Nah, ikat simpul. Ikat simpul. Taruh di teko, diseduh air panas. Iya, kalau minum pasti kan. Dimasukin ke toilet. Ke toren, boleh. Boleh wangi. Siapa yang mau naik toren? Ibu? Oh iya. Boleh. Kalau yang naik ke atas jangan ya Pak, biar urusan ibu. Takutnya nanti kecantel alat kelamin bapak.
Lagi nggak ada asuransinya tuh, Pak. Ada lagi? Ya, Bos. Masalah alhamdulillah, Pak. 99 kali. Tidak, maksudnya alhamdulillah sampai seterusnya tahunya alhamdulillah aja gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Bapak mau baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, kelamaan enggak? Jadi Bapak cari yang ringkes-ringkes. Alhamdulillah aja. Ya, kebetulan kan di belakang Bapak orang paling ringkes sedunia. Karena yang lain punya rambut, dia nggak punya rambut. Jadi habis 90 harus doa, Pak ya. Iya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 99. Pasti Allah lunasi hutang saya. Pasti Allah kasih saya solusi. Pasti Allah kasih saya jalan keluar. Pasti Allah temukan saya dengan pembelinya. Pasti Allah temukan dengan penjualnya. Pasti gitu. Lakukan 99, Bapak lakukan sehari 9 kali. Kalau hajatnya urgent. Kalau nggak urgent 3 kali aja. Berapa kali? Selama umur Bapak. Umur Bapak berapa? 63 hari. Nanti belum 63 hari langsung terkabul. Amin. Siapa yang mau berani praktekin? Sudah, Pak. Udah? Ada hasilnya gak? Alhamdulillah. Hasilnya apa? Nih, sini dulu. Kamu udah praktek sini. Bos, pinjam mic sebentar, Bos, biar dengar. Tepuk tangan dong buat Kumis. Madep sono, Mis. Gak apa-apa gue panggil Kumis ya. Soalnya lo belum memperkenalkan nama. Tepuk tangan buat Kumis. Coba, Mis. Assalamualaikum Semuanya apa, Mis? warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukim dari Purbalingga. Umur saya 43. Umur lupa. 43. Meraktekin ilmu RD, apa yang hajatnya terkabul, Bos? Celana dalam dibalik, mandi daun pandan. Alhamdulillah orderan masuk lagi. Meraktekin gimana terkabulnya gimana? Meraktekin gimana? Coba. Praktekinnya Madem sana, Bos. celana dalamnya dipakai dibalik, celana kaos dalamnya juga dibalik, juga sama istri. Terus di warung juga ngerendam celana dalam, diciprat-cipratin, alhamdulillah terkabul. Emang Bos usaha apa? Dagang apa? Saya Sehingga usaha berani di bahan meraktekin- baku sapu. Apa? Bahan baku sapu, Bahan baku sapu lidi, sapu ijuk. yang itu rayung, Apa tuh? yang dari tanaman, Hmm. rayung, yang hijau, Oh iya. hijau kekuningan lah. Ya, Nah, Bos meraktekin ilmunya di mana? Kok bisa terkabul? praktekinnya di Mandi Pandan. Alhamdulillah setelah berjalan ada 1 minggu, orang yang tadinya kerja sama saya ninggalin, alhamdulillah kembali lagi. Wow, namanya Harun. Luar biasa. Mandi Pandan. Teman-teman yang tadinya udah nggak percaya, saya sih lillahi ta'ala lah ya. Alhamdulillah saya jualin dagangannya juga boleh. Boleh? Ya, Wow. saya sempet down. Sepedon. Ya, saya kan bergerak di bidang hasil bumi. Contohnya? Kapulaga, kopi, ya dia hasil bumi di desa lah. Terus sama itu bahan baku sapu. Nah, setelah meraktekin ilmu RDAY ada perubahan apa? Pelan-pelan ada perubahan, alhamdulillah. Pelan-pelan ada perubahan. Jadi ulang Kemarin lagi. aja saya mau kesini nggak punya uang, Kesini nggak punya uang. nggak punya uang. Alhamdulillah ada transferan masuk. Wow, tepuk tangan dong. Tadinya saya Kamu meraktekin ilmu RDAY apa aja? Coba biar diingat-ingat sama teman-teman. ATM saya digosok-gosok di centong. Oh. Sambil ngomongnya apa? Uang masuk 10 M. Tapi masuknya masuknya 7 sesuai sama juta. muka kamu. Masuknya 7 juta. Oh iya.
Wajah kamu 10 juta cocok, kalau 10 M jomplang. Jomplang. Udah, Pak? Udah, ada yang menanya? Ada yang menanya Kak? Bos, Kalau yang direndam bekas pakai, ya itu untuk di depan warung saya. Ya saya jalanin sebelum berhasil saya jalin terus. enggak, direndamnya berapa lama? Jadi Ya cara direndam sore, pakai. direndam sore dong. Ya, Sore pagi diciprat-cipratin. Alhamdulillah warung saya berjalan pelan-pelan kembali lagi. Jadi yang pelanggan tadinya hampir minggir, alhamdulillah pelan-pelan kembali. Nyentongin itunya ATM ya. Enggak ada centongnya. enggak Bang, kamu nyentongin pakai alat kelamin kamu dulu. Buat ATM-nya enggak? Boleh? Ini sih ada. Oh, ada. Diri. Siapa tahu masuk ke sini. Pegang mic-nya nih Kang Nur, pegang mic-nya suara. Mic-nya itu di dekat. Alhamdulillah atas izin Allah dan berkah karomah rumah doa anak yatim pimpinan Haji Pak Dwi Susanto, uang 10 M masuk. Iya, enggak apa-apa, terus. Terus aja gitu diulang. Itu diulang-ulang. Berapa kali? Berapa kali, Pak? Saya membiasain kalau berdoa 7 kali. Juga digosok centongnya pakai ATM apa ATM digosok pakai centong? ATM-nya yang digosok-gosokin. Kebalik ya. Centongnya digosok ATM berarti. Gini saya praktekinnya. Centongnya yang ATM bukan, kebalik. Enggak. Kebalik. Ininya yang gini. Oh, makanya 7 juta. Alhamdulillah kemarin pas mau rencana ke sini masuk 7 juta. Berapa hari itu, Pak? Pagi saya gosok sekitar jam setengah 12 masuk. Apa ngarep-ngarepin? Enggak. Enggak ngarep kan? Enggak. Nah, yang lain suka ngarep. Nah, kan? Kalau saya Loss aja. belajar loss. Ya. Walaupun ada tagihan saya nggak pikir. Loss Insya Allah aja, besok kan? ada. Iya. Pak, bukti transfernya dari siapa itu, Pak? Ya dari partner bisnis. Oh, bayar. Tapi kan biasanya susah. Bukan cuma masuk secara tiba-tiba tuh enggak. Intinya yang tadinya susah, jalannya enak. Jadi ketika perlu ada. Ada gitu. Ketika saya butuhin. Udah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gak yang praktekin ilmu RDAY yang lain? Ada gak? Yang hajatnya terkabul? Maju. Maju. Ada, ayo. Ayo. Praktekin ilmu RDAY apa? Coba terkabul. Maju. Nama. Ya, saya Erwin Beralingga dari. Ya, kesana bos. Ya. Man, Sutman. Assalamualaikum, saya Erwin dari Semarang, Pak Haji. Ya. Praktekin ilmu RDAY apa yang hajatnya terkabul? Praktekin ilmu RDAY apa yang hajatnya terkabul? Saya melaktekin itu yang mandi jam 00, gaun pandan 9 itu, terus senyum, tahajud. Emang saya nggak bisa baca Quran, Pak Haji. Ya, kan kelihatan bloon lu. Ya. Sama celana dalam kebalik, ini kaos dalam kebalik. Alhamdulillah istri saya kan orang Betawi juga. Ya. Saya didorong sama istri karena istri itu ilmu nenek gua gitu. Itu ilmu nenek gua. Nenek gua. Iya, diselangkangin gini sama dicawik-cawik. Ya. Itu emang orang Betawi sudah dari zaman leluhur. Orang Betawi udah dari zaman dulu. Betawi. Istri saya orang Halim. Halim. Halim Perdanakusuma. Kebetulan ini tadi mau ikut, udah saya dulu lah gitu. Oh iya. Hari ini pun dari testimoni ini alhamdulillah Pak Haji, saya juga kesini minta ijazah Pak Haji, juga doa semua. Sampai saat tadi mau kesini itu banyak pertolongan dari Allah. Contoh yang dikabulkan ketika ada testimoni itu apa? Yang saya nonton testimoni dari Bali itu juga saya ngalami mau masuk dipersulit oleh satpam gitu,
Waktu itu saya kan di Semarang di Undip itu ada upacara, kebetulan saya di job di acara 17-an itu, satpam itu udah bilang nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Tapi atas izin Allah saya bisa masuk, ada pertolongan dari teman. Saya tahunya Pak Dwi namanya, nggak tahu nama lengkapnya siapa. Untung gak ada nama saya belakang. Ada, Oh ada. namanya sama dengan Pak Haji. Gubrak. Nah, dan alhamdulillah job saya, karena saya seniman Pak Haji, saya seniman organ tunggal juga. Ini Agustus saya banyak job juga. Alhamdulillah dari praktekin yang Pak Haji itu alhamdulillah banyak job, terus badan sehat. Mandi pagi saya tadinya agak capek, karena sering memang nggak pernah tidur, jarang tidur gitu. Dari praktek mandi pagi alhamdulillah sehat. Banyak sih ya bismillah, minta ijazahnya aja Pak Haji, saya bisa ini. Yang nyentongin uang belum ada transferan yang besar. Dari job saya syukuri saja dulu, saya sama ini Pak Haji, saya juga ingin, kebetulan saya seniman, saya ada hadiah kalau Pak Haji mau, ini saya buatkan lagu untuk LDAY Pak Haji. Tapi ini mohon izin, ada yang Pak Haji suka ucapkan itu apa? Yang kontol-kontol itu Pak Haji. Ya? Lagunya Pak Haji tolong saya setel. Iya. Kenapa nggak didengar ini semuanya? Iya, saya Coba nih. ya. Udah, mulai. Sekali colek pasti melek. LDAY kadang lembek, rusak channel buat dimasukkan tol. LDAY kadang lembek, doa anak yatim pasti manjur. LDAY kadang lembek, cepat ijabah aja pasti terkabul. Jadi lagu kebangsaan. Jauh
makan cumi jangan cawe kagak pasti laris dari cawe kagak pasti laris. Tepuk tangan dong. Ya, coba kirim ke gue dulu, kirim. Culik kental memek. Pak Haji, Mas ya ini kemarin saya ada job sebetulnya, tapi karena harus menyelesaikan lagu ini saya tunda. Nggak apa-apa. Goyang rumah kita. Pak Haji mana ini? Nah. Ini. RDAY RS. Ada komen? Bagus temannya Pak De. Oh, iya. Lagunya bagus. Lihat tuh. Coba itu ya. Hadiah. Ya ini juga ini lagu baru satu hari ini Bapak Pak Haji. Sampai sebetulnya saya ada job kemarin suruh ngelesi anak gitu. Saya tunda karena saya harus selesaikan ini. Saya sudah niat pengin sowan, saya minta ijazah Pak Haji. Saya kesini memang dengan niatan saya awal tanggal 7 Agustus saya kenal lewat snack video dulu sebetulnya. Saya nggak pernah nonton YouTube panjang, tapi akhirnya jadi seneng nonton YouTube panjang. Oh iya. Ya, itu karya saya Pak Haji. Itu yang nyanyi saya dengan anak saya. Oh, iya. Anak saya juga baru wisuda ini dari Ya. Undip, minta doanya saja. Boleh. Jadi Bapak dan Ibu, kita praktekin sampai anak yatim nanti berangkat umroh bulan November. Sekarang bulan Agustus akhir. Tanggal 24. September, Oktober, November. Coba Bapak dan Ibu, hajatnya apa yang terkabul. Praktekin ilmu RDAI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Yang terakhir, tidak boleh punya sifat 18. Coba dari 3 itu, mana Bapak dan Ibu yang bisa bikin tajub Allah, hajatnya terkabul, bisa berangkat umroh gratis. Mau berangkat sendiri apa sekeluarga? Iyalah sekeluarganya biar tenang ya. Jadi suami yang hadir, istrinya dibawa. Istrinya yang hadir, suaminya dibawa. Anaknya dibawa. Mantunya dibawa. Cucunya dibawa. Oke? Iya, nanti kita berangkat pakai pesawat kargo. Terjun payung. Ya, coba praktekin. Ya. Ya, jadi harus terkabul. Harus bisa berangkat umroh. Pasti terkabul. Harus bisa berangkat umroh sama anak yatim. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau berangkat umroh sama anak yatim? Nanti bisa tawaf, sa'i sambil tuntunan sama anak yatim. Kelebihannya umroh sama anak yatim kurung, nanti di atas pesawat, terbangnya di atas awan, Bapak dan Ibu bisa peluk sambil ijab ke Allah. Nanti anak yatim yang aminin. Jarang loh Pak bisa ijab di atas awan, nggak ada. Kalaupun orang berangkat umroh, ya tidur di pesawat. Ini kita jangan. Fungsiin, kita ijab di atas awan, minta sama Allah, anak yatim ngaminin. Siapa yang mau umroh? Wow, semuanya. Luar biasa. Praktekin berani gak? Gampang kan, cuma 3. Sifat 18 gak ada. Paksa baca Quran 12 juz. Sama yang terakhir tadi apa? Mandi pandan. Mandi badan. Nggak apa-apa, kan kamu udah saya masukin ke kriteria orang blow on. Nggak salah.
Sama. Mandinya itu harus keramas tiap Keramas dari ujung pala sampai rambut alat kelamin. pakai sabunan ya Pak Haji? Pakai sabun, Pakai sabun. pakai sampo. Nggak apa-apa lah boros sampo, tapi kan bisa umroh. Ya, harus kenapa saya maksain baca Quran? Nanti bapak dan ibu dari duhur menuju asar hanya baca Qurannya di masjid. Dari asar ke maghrib hanya baca Quran. Maghrib ke isya baca Quran. Nanti ibu kenapa saya suruh bangun jam 00? Karena kalau umroh bapak dan ibu berangkat ke masjid jam 4, jangan harap dapat bangku. Jadi kalau mau ke Mekah, ke Madinah, ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, harus berangkatnya dari tempat penginapan minimal jam 1. Coba tes berangkat jam 3, jam setengah 4, gak bakal dapat bangku. Nah, jadi jangan bilang Pak Haji kejem bener ya, mesti bangunnya jam 00. Jangan kalah dong sama anak yatim. Ini anak yatim kita udah kita latih untuk selalu nginep di hotel. Karena waktu awal-awal berangkat umroh tahun 2011, saya nggak tahu anak yatim nggak saya latih nginep di hotel. Sampai di Mekah, di Madinah, wow, luar biasa. Anak yatimnya tidak tahu bahwa itu adalah keset. Jadi di backup kan ada keset, dibuat anduk kan. Saya bilang ini keset sayang. Dan hampir anak yatim 2 hari nggak mandi. Kenapa? Karena dia tidak menemukan gayung. Jadi di hotel di Mekah Madinah nggak ada gayung, adanya shower. Nah jadi dia nggak mandi. Kenapa nggak mandi sayang? Orang nggak ada gayungnya. Ah elah. Bathtub bukannya buat mandi, malah buat tidur. Aduh. Dari situ kita sering bawa dia nginep di hotel. Dan sekarang udah mulai pinter. Nah besok kita juga mau bawa dia keluar kota nginep di hotel supaya dia bisa. Jadi bapak dan ibu nggak usah latihan nginep di hotel, biayanya mahal. Ya. Jadi praktekin. Ada lagi selain masnya? Masih ada lagi? Ya ini mau berangkat itu saya ngeliat testimoni dulu yang ketemu anak Jepara itu ketemu mobil Brio 7. Tadi saya praktekin Pak Haji dari stasiun Bogor ke sini. Ya Allah saya pingin lihat Brio warna kuning 3 gitu. Lihat Brio warna kuning. Brio warna kuning 3 gitu. Kalau ini dikabulkan, masa sih Pak Haji nggak mau ngasih centong sama saya kan gitu, sama 75 gitu. Dan alhamdulillah terkabul lihat Brio warna kuning 3 Pak Haji. Brio warna kuning 3. Harusnya Pak kalau pengen hajatnya terkabul tidak boleh ada kata sambung. Nanti kalau rumah gue laku, gue pengen beli apa? Nggak boleh. Nanti kalau ini cair, gue pengen beli rumah, nggak boleh. Pasti ini cair. Barulah nanti gue kasih centong sama uang. Tapi karena lo ngomong kalau ini nanti 3 terkabul, pasti gue dibeliin. Nah itu ada kata ngarep, nggak boleh. Ya. Jadi bapak dan ibu latihan harus pasti cair, titik. Jangan bilang nanti kalau cair saya mau bikin, nah, nggak boleh. Ya betul Pak Haji, betul. Ini latihannya. Ya. Kan waktu yang orang Jepara, nanti kita ketemu ambulan 7, titik. Ya. Nanti saya ketemu Brio, titik. Harus begitu. Nah nanti baru saya tergerak hatinya. Nah gue kasih centong 5, gue kasih duit 10 juta. Nah gitu. Ya Pak Haji. Tapi ini gue mau kasih gak, jangan Allah. Jangan, dia udah jadi Tuhan kecil. Iya itu yang saya suka dari Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Haji atas jasanya Pak Haji. Ayo yang lain terkabul ya. Amin. Yuk. Iya maju, 2 orang, ujung sama ujung. Ayo. Ada Daniel? Ada? Oh iya, katanya mau testimoni. Daniel Ortega. Yang kemarin kesini ya, yang apa saham apa tuh? Oh ya saya sini. Ayo bapak juga sini, nggak apa-apa. Oke, Mas Anil. Oke,
Ada Ustaz. Ada. Baik, perkenalkan nama saya Daniel. Jadi saya baru menjalankan ilmu RDAY-nya Pak Haji ini kurang lebih udah sekitar 10 hari ya. Dan yang saya jalankan adalah ritual mandi pagi ya, pukul 00. Kemudian saya senyum dulu sebelumnya, senyum. Kemudian saya mandi pagi. Kemudian juga saya lanjutkan dengan sholat ya, tahajud. Sholat hajat gitu, terus dilanjutkan dengan mengaji. Nah, selama hajat saya kemarin itu adalah saya lagi ada proyek untuk jual proyek kebun sawit ya. Nah, itu masih gagal terus, malahan sudah mau deal gitu. Nah, udahlah, saya terus aja jalankan itu. Terus 2 hari yang lalu saya kembali lagi, saya ngobrol lagi ke Pak Haji. Saya mau bertanya kemarin, Pak, saya ini kan biasanya trading saham. Bisa nggak nih Pak, ilmu RDAY ini saya aplikasikan untuk saya bertrading saham? Terus Pak Haji ya langsung ngasih saran gitu. Masalahnya sebenarnya begini, saya kalau dulu trading saham itu, saya sering mengasih rekomendasi teman, itu dia untung gede. Giliran saya, kalau saya yang saya beli saham pakai uang saya sendiri, itu nggak sehebat mereka dan kadang-kadang sering rugi gitu. Nah, ini ada masalah apa? Nah, terus Pak Haji kemarin ngasih ngasih saran untuk tradingnya, coba pakai celana dalam terbalik dan pakai celana dalam di kepala. Saya bilang kan, wah, ya bener aja nih Pak Haji nih. Ya, apa hubungannya sih? Saya kan trading saham itu kan pakai laptop gitu ya, pakai laptop. Terus kan juga beda lah gitu loh. Kalau misalnya yang lain kan untuk dagang kan kelihatan gitu, cawe-cawe lah apa segala macam. Ini kan saya di kepala kan gitu. Ya udah deh. Tapi sambil kemarin 2 hari yang lalu, terus saya pulang ke rumah. Malamnya saya pikir gitu loh, apa sih hubungannya sih yang Pak Haji amalan RDA yang disuruh ke saya itu dengan trading saham. Jadi memang benar sekali Pak. Jadi kalau selama ini kan kalau yang saya lakukan, kalau saya trading sendiri, itu saya sering was-was, saya gelisah, gitu loh. Saya banyak banget pikir gitu loh, aduh nanti rugi nggak, ini nggak. Ketika saya kasih rekomendasi teman, dia beli gitu ya, dia kayak kan lepas gitu, dia beli sendiri kok gitu. Kalau misalnya dia rugi ya dia rugi sendiri, tapi memang nggak ada beban. Nah kan banyak berterima kasih sama saya, misalnya ini kira-kira nanti sahamnya naiknya berapa banyak sih, ya 20% deh baru lu jual. Bener, 20% dijual dulu, makasih banget sama saya. Saya sampai pernah ada nolong teman saya itu, dia pas post covid kemarin, dia itu ada hutang. Jadi ada hutang sekitar, kata dia sekitar 3 miliaran, cuman sekarang tinggal sekitar 1,5 miliar, dan dia mau pinjam uang ke saya gitu loh. Saya bilang ya nggak ada, saya juga lagi susah nih sekarang. Nah, terus dia bilang gimana nih, saya cuma punya uang 1 miliar. Gimana nih caranya ya supaya bulan depan nih saya bisa lunasin gitu. Coba lu masukin di saham deh. Sekarang nih saham kan lagi ambruk soalnya pas Covid kan. Nah, ini saat yang bagus untuk kamu investasi nih. Padahal saya sendiri nggak ada trading gitu loh, karena saya juga lagi nggak ada uang. Coba beli saham apa, kata dia. Nah, saya bilang coba kamu beli ini saham waktu itu namanya Bank BRI Syariah ya. Jadi kenapa saya sarankan ke beliau, karena ini akan ada merger kan yang jadi Bank Syariah Indonesia sekarang kan. Nah, terus dia bilang katanya, aduh aku nggak berani, kata dia. Coba kamu deh yang tradingin, kata dia gitu kan. Ya udah bener nih ya, saya tradingin ya. Kira-kira kata dia, ini berapa persen nih kenaikannya? Bisa dua kali lipat sampai 3 kali lipat, saya bilang. Dan bener aja gitu loh, bener aja gitu. Saya juga tapi nggak ada beban waktu itu, karena kan dia pakai duit uang orang gitu kan. Dan bener, itu sahamnya naik sampai 10 kali lipat loh sebenarnya Bapak Ibu. Luar biasa dia, tapi karena waktu itu dia cuma butuhnya sekitar 3 miliaran, dia 1 miliar, itu naik sampai 300% aja, udah cukup saya jual kata dia. Alhamdulillah saya juga dapat fee ya dari situ ya, karena membantu teman. Nah itu, kemarin itu cerita begitu. Jadi Pak Haji bilang coba deh kamu pakai celana di kepala gitu kan. Saya bilang apa hubungannya? Ternyata memang ada hubungannya antara
celana dalam itu dengan trading saham. Kenapa? Jadi trading saham itu kan kita kan harus tahu teknikalnya. Naik turun. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi beli saham itu jangan salah. Ketika dia turun baru kita beli, jangan ketika dia sudah di atas. Gitu kan? Nah, itu kan persis seperti dua gundukan gitu loh. Gundukan yang ada pada diri kita, pada ibu-ibu ya. Bener nggak kira-kira? Ya. Jadi kalau kita beli saham ketika sampai di atas, terus kita baru beli, itu pasti akan turun gitu loh. Jadi ibaratnya kayak sama lah kayak kita gitu loh. Ya kan, sama juga seperti kita laki-laki juga begitu kan. Jadi ke posisinya kalau beli saham tuh ya lagi di bawah alat kelaminnya ya. Jangan sampai keburu udah ngaceng baru kita beli. Kalau kan udah ngaceng berarti udah turun gitu loh. Nah, dari filosofi itulah saya coba gitu loh. Dan benar ketika saya coba aja trading saham pakai celana dalam ini, siapa tahu memang nggak ada memang lepas beban saya. Dan ajaib memang. Ya, saya nggak ada mikir, tapi saya memang sudah ada satu saham yang saya analisa. Nah, mungkin ini nih, ya udah. Saya nanti tulus, uang nggak ada sebenarnya, terus saya pinjam aja dari istri saya gitu, 5 juta, saya beli saham tersebut. Waktu saya beli itu turun, langsung turun sahamnya. Tapi nggak tahu sih, saya bilang ya udah pasrah aja gitu loh. Dan benar nggak lama, 5 menit kemudian saham itu terbang tinggi, terbang sampai 10%. Saya bilang wah benar juga nih apa kata Pak Haji ini. Memang kalau mau dibilang aneh emang aneh, tapi nyata. Itu aja saya mau bilang. Terima kasih. Pak Haji sebentar, maaf. Pengumuman kepada Bapak Ibu yang punya mobil B1497 CKV. B1497 CKV tolong digeser dulu karena mobil anak yatim mau lewat. Itu yang pertama. Yang kedua, B2451 POR Xenia nih sepertinya, atau Sigra Xenia ya. B2451 POR tolong digeser dulu karena mobil anak yatim mau lewat. Satu lagi B1497 CKV sama B2451 POR tolong digeser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya memperkenalkan, nama saya Lutfi, saya dari Puncak Cisarua Bogor. Saya sebenarnya ini cerita saya sebenarnya nggak ngerti apa RDAY gitu. Tapi orang tua saya ini sering nonton di YouTube RDAY bersama adik-adik saya. Nah, saya qadarullah hari apa? Tanggal 14 Agustus kemarin, saya sebelum kerja dikasih bekal sama ibu saya, dimasukin ke tasnya. Saya memperkenalkan diri, saya marketing penjualan kafling tanah, tapi udah lama luar biasa. Qadarullah nggak pernah jual tanah, maksudnya saya ngiklan bersama teman-teman, tapi udah lama nggak closing. Nih pas tanggal 14 Agustus itu saya nggak punya janji. Pas di tanggal 14 Agustus itu saya dibekali sesuatu lah, dimasukin ke tas saya sama ibu saya ikut. Ibu saya bilang gini, jangan dibuka kalau belum closing. Saat itu saya berangkat. Ibu saya sering nyaranin dibalikin celana dalam, saya kurang yakin. Dibalikin baju dalam, saya kurang yakin. Terus harus yakin, harus banyak senyum, harus banyak lah pokoknya ibu saya. Tapi saya kurang yakin. Setelah itu saya datang ke lokasi, saya nggak ada kegiatan waktu itu. Saya ditelepon sama orang yang nggak kenal. Assalamualaikum, Lutfi, ya. Saya lihat iklan Kang Lutfi, ya. Saya mau lihat sekarang. Pas lihat ke lokasi, qadarullah Bapak Ibu, ada yang langsung beli ke saya. Tanahnya di mana, Lutfi? Ini Pak, 200 meter sisa, ini bagus. Harganya berapa? Nggak nawar Pak, nggak nawar. Bisa kurang nggak? Maksud saya, Pak,
kalau mau nawar di sana aja. Ya udah deh, harganya berapa? Saya bilang 1 sekian. Ya udah saya bayar sehari ini semua ya. Alhamdulillah. Nah, nilainya 260 juta Pak. Ya. Terus saya pulang. Maksudnya ke kantor dulu, maksudnya transaksi ini itu. Setelah itu saya telepon ke istri. Saya bilangnya teteh ke istri, teteh. Iya, Teteh. iya, teteh, Pak Haji. Teh, alhamdulillah closing. Udah sekian lama Pak Haji saya nggak closing. Saya malu, saya kan angkatan senior gitu. Saya kalah sama angkatan-angkatan yang di bawah saya gitu. Sama marketing yang saya rekrut, beliau pada closing, alhamdulillah pada gacor. Kalau saya udah lama saya nggak closing. Nggak gacor. Ya nggak gacor. Pas saya tanya, nih Bapak Ibu nih luar biasa saya nggak ngerti ya. Pas saya tanya, teteh, alhamdulillah closing, alhamdulillah. Tapi teh gini, tadi pagi sebelum berangkat, AA dibekalin ini, dibekalin sesuatu, tapi belum ayah buka gitu. Ayo kita buka bareng-bareng, ayo sambil video callan Pak Haji. Qadarullah pas dibuka, saya nggak ngerti, ternyata cangcut saya. Apa? Cangcut saya Pak Haji. Apa tuh? Demi Allah, celana dalam, demi Allah ibu saya ikut. Saya juga ini mau bertanya gitu, apa yang dilakuin sama ibu saya, karena saya jarang ketemu sama ibu. Saya ketemunya setiap malam Kamis gitu, karena ada pengajian di rumah. Saya baru ke rumah ibu. Saya tinggalnya di beda desa. Alhamdulillah Pak Haji, namun saya jadi yakin sama RDAY karena ibu saya tidak pantang semangat nyemangatin saya. Lutfi, tolong lihat, tonton video ini. Sering ngirim link ke saya. Saya bukan jarang nonton Pak Haji, karena memang kalaupun saya istirahat paling saya nonton TikTok gitu Pak Haji. Iya, jadi sibuk. Dan qadarullah tadi sebelum kesini, demi Allah saya nggak pegang uang Pak Haji. Ini yang pegang uang ibu saya, karena memang kebutuhan banyak. Ibu saya ngajak maksa ke sini. Alhamdulillah qadarullah saya bisa masuk ke sini. Tadi udah penuh. Dan di jalan saya karena yakin, di jalan saya bawa mobil sendiri, tidak ada etol Pak Haji. Nggak ada etol. Pas di jalan saya sambil sepik-sepik aja. Saya udah tahu kalau etol tuh biasanya saya tempelin gitu, pura-pura tempelin. Lalu paling kan di belakang ngantri tuh, saya turun paling bayar 10.000, 7.000 gitu kan. Tapi pas saya tempelin ada uangnya 49.000. 49.000 Pak Haji. Alhamdulillah. Tapi saya ini sama ibu belum, setelah ini pasti saya diskus keras sama ibu. Mau saya tanyakan sama ibu, apa yang ibu lakuin gitu, apa yang Umi lakuin. Alhamdulillah Pak Haji. Demikian. Dan izin Pak Haji, Pak Haji ini izin, adik saya di Aceh udah ngamalin ijazah dari Pak Haji, nonton di video, dan saya harapannya bisa naik umroh bareng keluarga. Tapi di sini saya cari-cari di video, nggak ada yang video ringkas gitu, videonya nggak terlalu panjang kan. Kalau sekarang saya lihat videonya 4 jam gitu. Video 3 jam. mana? Video YouTube gitu ya. YouTube RDAY. Iya, YouTube 4 jam. Ada yang 4 jam gitu ya. Yang saya lihat. Saya pengennya Pak Haji ngedengar dari Pak Haji langsung gitu, maksudnya teh bangun jam 00 mandi. Tapi kan kalau dilihat dari YouTube saya kurang jelas. Saya pengen ini aja dari Pak Haji. Yang mana? Iya, maksudnya apa aja ilmu RDAY yang katanya 18 gitu. Belum tuntas saya nontonnya gitu Pak Haji. Tadi baru. Iya. Karena saya baru masuk nih Pak Haji. Alhamdulillah Bang Regi langsung ngasih masuk, datang ke sini. Alhamdulillah. 18 nanti disebutin, kalau diucapin lagi lama, kasihan yang lain. Iya. Jadi intinya kalau pengen berangkat umroh gratis, syaratnya sifat 18 nggak boleh ada, nggak boleh, nggak bisa baca Quran, harus baca Quran 12 juz.
sama harus mandi pandan, makan pandan, minum air pandan. Nah, nanti kita berangkat umroh bareng-bareng. Kita booking satu pesawat Airbus A300 kapasitas 800 penumpang. Yatimnya paling yang berangkat 100. Jadi 700 kosong. Kita perebutkan aja buat teman-teman yang mau berangkat. Nanti turunnya kita jorokin dari atas. Dan doain saya Pak Haji, saya banyak hutang. Saya lagi bangun. Ya, lu jalanin aja dulu. Ya. Ada lagi? Udah Pak Haji. Yuk, tepuk tangan dong. Bos, pertanyaan apa? Nama. Pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosad dari Karawang. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, kalau untuk hutang tadi saya udah dijelaskan sama Pak Haji. Ya. Saya minta ijazah dari Pak Haji. Sekarang saya lagi merintis usaha bengkel motor. Kebetulan anak saya yang jadi mekaniknya, tapi status saya kerja sebagai sopir. Minta pencerahannya supaya usaha saya bisa sukses gitu Pak Haji, sama anak saya, sama istri saya juga mau merintis usaha dagang makanan gitu Pak Haji. Gampang bos, kalau lu pengen usaha tapi masih punya sifat 18, kira-kira dagangan lu laris gak? Enggak. Lu jalanin dulu sifat 18 ya, jangan ada. Itu aja dulu. Namanya ngaji diri. Siap Pak Haji. Ngaji diri. Ya. Ada tuh di YouTube ya, ngaji diri. Minimal sifat 18 nggak boleh. Siap Pak Haji. Ada lagi? Cukup itu aja, Pak Haji. Latihan dulu aja ya. Siap. Yuk, Minta sebelahnya. doa, Pak Haji. Ya. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Purnama dari Subang. Alhamdulillah saya punya anugerah 600 juta Pak Haji. Pengen cepat selesai. Gimana pencerahannya? Itu tadi sifat 18 nggak boleh ada. Ya. Kalau masih punya sifat 18 ya nggak bisa. Yang bikin pusing itu istri saya nyanyi terus. Karena awal bulan ini harus ada 50 juta Pak Haji. Bos, semua istri kalau lakinya bokeh pasti nyanyi. Betul nggak Bu? Ngapain lo nerangin ke gue? Bini gue juga begitu. Kalau ada duit, bini gue tidurnya di selakangan gue. Tapi kalau nggak ada duit, gue tidurnya di selakangan soal itu. Ada lagi bos? Dan ini Pak Haji pengen punya penghasilan. Kan udah diajarin. Ya. Baca Qurannya 12 juz bisa gak? Insyaallah Pak Haji. Praktekin. Ada lagi? Ya. Kobil itu Pak Haji ya. Praktekin ya. Ya. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mamat dari Kuningan Pak Haji. Pertanyaannya Pak Maman. Pertanyaannya, saya lagi jualan pakaian di. Jualan apa? Pakaian supaya laku. Sedikit banyak saya punya utang. Bos, sebenarnya lo lakuin kayak yang Mas tadi sama bener. Sifat bangsat nggak boleh ada. Bangun jam 00, baca Quran 12 juz, sama. Ya. Ada gak? Insyaallah. Ada lagi gak? Ada, sama alhamdulillah dikasih anu juga penyakit di sini pinggang itu. Orang yang mandi jam 00 tidak ada penyakit sakit pinggang. Bisa bangun jam 00. Satu paket sama yang tadi utang lunas. Ada lagi? Tas itu kalau mau Qurannya yang 12 juz, kalau nggak nyampe 12 Gak apa-apa. dikredit gitu. Gak apa-apa. Anggap aja lo anak bawang, gak apa-apa. Ada lagi? Udah cukup. Yuk, bos. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastur dari Wonosobo Pak. Ya. Hajat pengen usahanya kembali lancar. Bisa seperti gak semula. sifat 18 yang kayak bapak tadi? Bisa. Bisa. Bisa, Ya Pak. udah praktekin. Ya. Kalau 18 masih ada, angkat tangan gua. Ada lagi? Cukup. Praktekin ya. Ya. Sip. Siap. Ibu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi Nama. wabarakatuh. Nama saya Asia dari Semarang. Nama. Asia. Kasian. Asia. Oh, Asia. Lurus Pak. Dari Pertanyaan Semarang. apa? Bagaimana caranya untuk
usaha kita supaya Bagaimana caranya? bagaimana usaha kita supaya hasilnya berlimpah halal. Gimana caranya, Pak? Hasilnya berlimpah. Hasilnya usaha Hasil apa? usaha kita. Usahanya apa? Kan saya nggak tahu. Usaha saya pecah batu. Pecah batu. Ya. Bisa gak yang mecahin batu karyawan ibu didokrin? Bisa gak kalau kamu mecahin nggak boleh punya sifat 18? Bisa gak? Oh, iya. Berapa orang karyawan ibu? Ada 7. 7. Yang mana yang nggak nurut sama ibu? 7-7-nya apa? 1-2 orang. 1-2 orang. Nah, gampang. Ibu rendam ke dalam ibu, air rendamannya ibu masak sampai mendidih biar belatungnya mati. Nah, seduh kopi. Siapa yang minum kopi, saya kasih 10.000. Kalau yang nambah 20.000. Ibu lihat tuh, pasti nurut semua. Gitu. Iya. Jorok, ya nggak jorok lah. PDAM lebih jorok lagi, air comberan. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Yo, sebelahnya. Terima Nama kasih. Nama Betty. Betty, Ya. Bencong Selebor. Saya terus terang sudah lihat YouTube dari teman saya, YouTube Bapak RDAY. Begitu saya lihat, saya langsung praktekin. Tapi saya nggak yang jam 00 yang saya lihat, tapi yang Bapak yang jam 3 pagi. Boleh. Pertanyaannya Terus apa? pertanyaannya yang tadi udah dijawab, yang masalah lunas utang. Nah, yang kedua, usaha saya tuh katanya tuh banyak yang bilang ketutup, diganggu orang, tapi saya nggak pernah peduli itu karena saya percaya sama Allah. Ibu nggak mungkin ditutup usahanya. Ibu nggak mungkin ada yang ngirim santet. Ibu nggak ada yang ngirim guna-guna. Buktinya apa? 1, ibu jelek. 2, hidung ibu pesek. 3, kulit ibu nggak putih. Jadi nggak mungkin. Orang paling goblok yang menyantet ibu. Terima kasih. Terus ini maksud saya usahanya Pak, saya coba usaha. Dulu saya jalan, sekarang usaha apa? Saya tadi toko material sama kelontong, tapi ada Indomaret, terus kita kelontongnya agak mundur, terus saya ganti ayam Kentucky, tapi nggak jalan. Sekarang setelah pandemi itu nggak ada yang jalan, sampai material pun tidak ada jalan karena saya uangnya untuk bayar utang terus dan untuk nyekolahin anak saya, jadi pemasukan sama pengeluaran. Nanti kalau ibu udah jalanin ibu RDAY yang tidak boleh sifat 18, bangun jam 00, mandi senyum baca Quran, ibu mandi pandan, nanti rezeki datang sendiri. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Ya. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Yo, terima kasih. sebelahnya. Jadi ibu ingat ya, nggak mungkin orang nyantet ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu agak tingginya 2 meter, baru ibu kena santet. Ibu bersyukur pendek, jadi santetnya lewat atas. Nggak ada yang ubah. Nama sini bu. Nama Mulia. Nggak apa-apa. Nama Mulia Pak Haji dari Cilacap. Pertanyaan apa Cilacap? Iya, pertanyaannya pengen tambah lancar usahanya, dagangnya gitu, tambah Ya tadi mandi pandan, minum pandan. Terus amanah hutangnya lunas. Terus, ya kan ibu nanti bangun jam 00. Terus Senyum. anak sekolah saya kan lagi mau UKM PPD ujian, pengen lulus terus gitu, sama nggak sakit-sakitan gitu, perutnya kan sakit perih-perih terus gitu. Diremes alat kelamin ibu, ditempelin ke anaknya, nanti sehat, sekolahnya pinter, begitu. Ada lagi? Iya, iya, anak saya juga ikut sini sama suami sama anak berdua sama ikut semua. Mau diremes-remes alat kelamin ibu buat anak sekarang? Dites. Enggak. Nah, ada lagi? Udah segitu cukup. Boleh, sebelahnya. Nama Herni, Pak. Hendy. Herni. Iya, dari Keren Hendy. Herni Pak Haji dari Indramayu. Pertanyaannya apa? Pertanyaan sama. Lewat sini bu, nih sini. Masalah sini. usaha Sini. Pak Haji. Sini, nanti loncat kaca sini, nggak apa-apa. Masalah usaha Pak Haji. Ya, Usaha apa? Usaha dagang baju, pakaian Pak Haji. Ya. Ya sama tadi. Iya. Yang saya ajarin ke teman-teman. Iya, baik. Bisa nggak boleh punya sifat 18? Iya. Ibunya pemiliknya. Iya. Ya udah, nanti otomatis. Biar bisa. Kalau ibu mau pakai cawik-cawik,
nggak usah diterangin, itu gimmick-gimmick manjur lah. Ada lagi? Ya, udah itu aja cukup Pak Haji. Yo. Ya. Sebelahnya. Nama Yani Pak Haji. Yani. Iya. Apa Yan? Pingin rezeki suami lancar. Bisa gak suaminya disuwuk Yan? Disuwuk gimana Pak Haji? Masalah kelamin lo taruh di wajahnya suami. Insya Allah. Bisa. Pingin ini punya anak Pak Haji, disuruh sekolah nggak mau, disuruh kerja nggak mau, pinginnya main terus. Masalah kelamin kamu tempelin di itu apa namanya, di mukanya anak kayak Haji Marco, ya betul. Iya Pak Haji. Anaknya Haji Marco main game online. Habis game online apa? Judi online. Nah disuwuk sekarang diterima di IPB. Ada lagi? Terus gini, saya tuh nyimpen modal di temen. Terus temennya sekarang teh bangkrut, tapi saya. Siapa yang belum? Saya. Oh ya udah, cocok dulu. Pertanyaannya pengen balik tuh modal. Pengen balik tuh modal. Balik saya dalam lo balik BH-nya, nanti balik modalnya. Ada lagi? Udah. Yuk, bos. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya itu kerja di BUMN dan 4 tahun pensiun tidak dibayar gajinya, pesangonnya. Pertama, yang kedua uang saya yang dipinjam orang nggak pernah kembali. Yang ketiga, anak saya terakhir yang lulus dari sarjana ekonomi pengen kerja di Bank Mandiri, besok hari Senin tes. Gaji lo nggak dibayar sama BUMN? Pensiun uang pesangon. Pensiun. Iya. Berapa nilainya? Kurang lebih 400-an juta. 400 juta. Cara dalam lo dibalik nanti dibayar. Itu aja. Investasi lo duitnya di orang-orang. Cara dalam lo dibalik nanti balik lagi. Anak lo pengen apa? Tinggal colek, tempelin di kulitnya. Kayak dia ke anaknya. Udah. Iya. Terima kasih Pak Haji. Yuk, sebelah. Nama Bekti dari Sukabumi Pak Haji. Bekti. Pertanyaan apa Bekti? Pertama, istri saya sudah sakit-sakitan selama belasan tahun Pak Haji. Penyakit keluhannya apa? Pindah-pindah dari kepala vertigo, pusing, sakit di dada sampai ke belakang. Dan kata dokter sakit apa? Dokter tidak menemukan apa-apa, pernah liver, tapi disuntik sama saya 12 kira-kira 10 bulan Pak Haji, 1 minggu sekali. Biayanya juga tidak sedikit, tapi alhamdulillah livernya, virusnya sudah tidur kata dokternya. Cuma keluhannya sering pusing, sering lemas, sering sesak napas. Kalau dia mandi pagi susah gak? Air hangat dulu. Insya Allah. Ya udah mandi pagi dulu air hangat. Nggak usah langsung air dingin nanti kaget. Ya Pak Haji. Bisa? Insya Allah Pak Haji. Sama satu lagi Pak Haji, saya mau jual villa saya Pak Haji. Karena saya sudah. Villa? Iya. Di mana? Di Tegal Bulet Pak Haji. Tegal Bulet di pantai selatan. Antara Pangandaran sama Pelabuhan Ratu. Saya 20 tahun ini nggak bekerja Pak Haji. Jadi kerja saya. Nah lo rumahnya di mana? Saya di Sukabumi Pak Haji. Rumah Sukabumi, villanya di Tegal Bulet. Jadi saya jual beli emas. Apa? Jual beli emas. Jual beli emas. Kayak gimana tuh jual beli emas? LM kilo-kilo Pak. Tapi sekarang susah untuk naik emasnya ini Pak Haji. Untuk balik modal juga agak susah. Dulu spreadnya antara bandar sama penjual itu cuma 6.000. Jadi kita bisa untung untuk umroh, untuk bolak-balik ke Arab, alhamdulillah. Cuma sekarang ini spreadnya agak tinggi Pak Haji. Bisa 20.000, 30.000 per gram. Kalau 1 kilo bisa 20-30 juta ruginya Pak Haji. Sekarang pertanyaannya supaya bagaimana emas itu bisa muter lagi Pak Haji. Bos, coba lo praktekin ilmu RDAY ini berlaku semua. Kalau punya usahanya turun. Bapak dan Ibu punya material, zong. Bapak dan Ibu punya usaha apa, zong.
Coba praktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Kalau yang Islam, tahajud, baca Quran. Dulu nenek kita itu mandinya sebelum ayam berkokok. Pernah gak nenek kita punya pinjaman? Enggak, surat tanahnya di rumah. Kalau ini punya mobil ada BPKB-nya. Nah, coba kita praktekin ilmu nenek kita. Mandinya sebelum ayam berkokok, atau kita nyolong start, mandinya jam 00. Biar lo oke lagi. Insya Allah Pak Haji. Itu. Alhamdulillah utang 0 Pak Haji. Iya, walaupun utang 0, minimal lo jual pila laku. Amin. Minimal perdagangan emas lo normal lagi. Amin. Nah, bangun jam 00. Insya Allah. Bisa? Insya Allah. Nah, Man, shoot Man, mulutnya dia Man. Coba lu ngomong, saya mau jual villa di mana? Harganya berapa? Hubungi saya, biar nanti ditonton sama orang sedunia. Coba nama. Nama Bekti dari Sukabumi, mau jual villa di Tegal Bulet. Desa apa? Di Desa Ciberem. Kecamatan Tegal Bulet. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Luasnya berapa? Luas tanah 2000, luas bangunan 600, ada 3 villa 600 meter persegi, yang satu 3 lantai. Ada sawah juga kalau mau dibeli, permintaan harga 4 miliar. 4 miliar. Kalau ada yang minat, hubungi ke nomor HP berapa? Apabila ada yang minat, hubungi ke HP pelan-pelan 082122722011. Ulangin. 082122722011. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Terima kasih.